Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kita berada di cafe dan resto di Armada. Kita bersama Kang Rudi Armada. Beberapa waktu lalu kita pernah ke sini dan alhamdulillah hari ini kita berada lagi di sini. Saya harus tanya kiat Kang Rudi untuk mempertahankan mulai dari menu, mutu dan kualitas terutama untuk pelanggan. Selamat sore Kang Rudi. Selamat sore Pak Gus. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mas Rudi, Ya. berapa tahun Armada berdiri? Kalau yang Armada Joglo itu alhamdulillah tahun ini tahun ke-7 Pak Gus. Ke-7 tahun? Iya, ke-7. 2017. 2017? Iya. Pastinya banyak dong kejadian ataupun hal-hal yang kadang membuat Kang Rudi itu pusing, stres atau bagaimana, karena tidak mudah untuk mengelola sebuah rumah makan atau mungkin restoran. Mungkin Kang Rudi harus memberi kiat-kiat buat teman-teman yang baru merangkak atau baru ingin berusaha seperti ini. Mungkin kiatnya apa, bagaimana biar lancar, bagaimana nanti membuat masyarakat itu nyaman, apa saja Kang Rudi? Oke, jadi kalau kiat-kiatnya sih, jadi setiap bisnis atau usaha apapun itu tentunya pasti ada kendala ya Pak Gus. Nah, tapi bagaimana kita bisa memanage kendala itu menjadi bukan kendala lagi. Nah, itu khususnya di restoran seperti ini biasanya kita harus membuat SOP yang jelas. Jadi sebelum memulai kita sudah punya trigger. Jadi trigger itu yang nanti akan mengarahkan kita harus kemana saat ada terjadi masalah, dan bagaimana di operasional itu bisa berjalan dengan baik, terus pelayanannya bagus, dan tentunya produknya berkualitas, dan juga biasanya yang tidak kalah ketinggalan harus cepat di restoran itu gitu. Maksudnya cepat menyajikan atau cepat minum? Cepat menyajikan. Karena kebanyakan customer itu datang kalau di resto ya itu memang udah dalam keadaan lapar. Ya, jadi ya kita harus siap dengan kondisi mereka ya. Jadi kita harus bisa membackup kebutuhan mereka, dan satu hal itu yang paling penting adalah sebenarnya komunikasi. Bagaimana kita menjalin komunikasi sesama manajemen antara saya dan karyawan saya dan juga pelanggan. Jadi kalau masalah itu terjadi sering banget, cuman dari masalah-masalah itu dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan kita akomodir, dan itu menjadi solusi di masa mendatang, dan sampai akhirnya masih kita bisa sustain sampai 7 tahun ini ya gitu. Mas Rudi, kan pastinya sebelum berdiri itu melalui survei lokasi, tempat. Mungkin Mas Rudi bisa kasih tip ke kita, bagaimana sih tempat yang layak untuk membuat lokasi kuliner itu bisa dikenal, cepat diakses gitu. Kita harus tahu, tidak sembarangan kan kita. Tapi ada juga kuliner itu di dalam. Tapi mereka membuatnya ramai itu di media sosial, walaupun di dalam dia orang tahu. Tapi sebelum itu, segmennya Mas Rudi apa sih? Kan kita tahu Armada ini, mohon maaf buat pemirsa. Ini kalau saya tahu bagi menengah yang ke atas untuk kafenya, apa betul ini? Bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya harga itu dalam tanda kutip adalah relatif ya Pak Agus ya. Jadi saya lebih senang menyebutnya itu affordable atau sesuai dengan. Nah, jadi bisnis kuliner seperti yang Pak Agus bilang tadi, ada yang di luar kelihatannya sepi, tapi ada yang di dalam malah justru rame. Nah, itu memang segmentasi. Pertama itu kita menentukan siapa yang kita mau jualin. Jadi yang dipilih kalau menurut saya bukan produknya, bukan tempatnya dulu. Ya, memang kalau tempat itu misalkan untuk saat ini ya dengan sosial media ini
kalau di pinggir jalan raya seperti ini mungkin biaya untuk pengenalannya lebih murah daripada yang di dalam. Nah, bedanya di situ. Tapi kembali lagi kalau bisnis kuliner ya tentunya yang utama itu adalah tetap dirasa, Pak. Dirasa. Di menunya tadi. Di menu, karena orang itu akan kembali karena rasanya, bukan karena promosinya, bukan karena tempatnya mungkin. Bukan karena tempatnya. Jadi ya itulah uniknya di kuliner ya. Salah satu kuncinya itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itulah dirasa. Jadi bagaimana kita mempertahankan dan mengkonsistensikan rasa itu. Dan yang tidak kalah penting memang tadi saya di awal sebutkan adalah segmentasi dulu. Kita nggak bisa jualan misalkan yang pedes-pedes ke orang tua, atau sebaliknya yang manis-manis. Misalkan contoh saya tidak suka terlalu manis gitu ya. Jadi ya kita sesuaikan dengan pendekatan selera masyarakat lokal. Karena kalau manis, asin, pedas itu sebenarnya relatif. Nah, tapi bagaimana itu bisa kita combine, kita packaging, kita kondisikan orang itu masih bisa menerima. Iya, seperti itu. Terus banyak dong, saya lihat ya, 3-4 bulan dia tutup gulung tikar. Apa itu penyebabnya? Menurut Mas Rudi? Oke, kalau saya pribadi ya, kita itu berbicara bisnis dengan jualan atau usaha itu beda, Pak Agus. Jualan sama bisnis itu beda. Kalau berjualan itu contoh ya, mohon maaf, kita hari ini pagi ini kita kulaan, sore jual dapat uang malam untuk itu jualan. Nah, kalau bisnis itu banyak hal. Jadi kita berbicara brandnya apa, berbicara positioning. Jadi positioning itu kita pengen diingat di pasar, di customer kita itu brand yang seperti apa. Contoh Pak Agus, kalau KFC dia punya positioningnya jagonya ayam. Jadi nah itu namanya positioning. Kenapa? Mohon maaf, kembali lagi yang 3-4 bulan itu kurang dalam artian survive karena mungkin pondasi bisnisnya kurang. Jadi pondasi bisnis itu biasanya kalau saya ya, kembali lagi saya tentuin dulu siapa yang mau kita jualin. Jadi bukan berjualan apanya dulu, tapi siapa yang mau dijualin baru kita ciptakan produknya. Nah, misalkan ayam itu kita harus kasih positioning ayam yang seperti apa. Karena ayam KFC sudah banyak, ayam penyet sudah banyak, KFC-an juga banyak. Cuma mungkin ayam sesuatu yang membuat orang itu ingat dengan ayam kita. Nah, baru kemudian ke tempat, dan yang terakhir itu sebenarnya masalah harga itu yang terakhir menurut saya. Jadi gini, saya pernah, atau mungkin semua pernah ya, kita itu jajan dengan harga 18.000. Tapi resanya jadi mahal banget. Karena apa? Tidak sesuai ekspektasi. Nggak enak mamanya. Yes, nggak enak kebangetan. Misalkan pelayanannya sing suwe. Atau yang lain. Jadi nilai yang dikeluarkan itu lebih tinggi daripada harapan yang diperoleh. Tapi kalau nilai atau harapan itu yang kita dapatkan wow-nya itu lebih banyak, Pak Agus. Berapapun dibayar. Nah, itu nilainya jadi kecil. Nah, itulah tingkat kepuasan. Jadi belum tentu yang harga murah itu selalu baik atau jadi pilihan. Belum tentu, karena masing-masing segmen itu tadi ada tingkat kepuasannya masing-masing, korelasinya. Saya sepakat itu. Pernah kita kuliner di salah satu A itu ya. Dengan harga 15.000. Cepat, tapi mohon maaf nggak nyaman. Ada yang harga 50.000 juga cepat, tetapi luar biasa, nyaman, enak, pelayanan. Berarti harganya jadi kelihatan murah kan, dirasa murah. Karena enak. Mama kita beli sate, kok rasanya nyus. Ada beli sate yang rasanya agak keras, tapi yang agak keras harganya lebih murah. Mendingan yang 50.000 kita gigit, tidak menyakitkan gigi dan empuk. Oke, ini untuk makanan. Di tempat seperti ini kan harus kita persiapkan juga. Kalau orang mau sholat, orang mau mungkin mandi, ini kan harus. Ini salah satu juga hal yang harus diperhatikan di
tempat-tempat seperti ini. Ya. Apa itu betul? Ya, mau tidak mau memang fasilitas itu menjadi pendukung utama ya, apalagi dengan ketersediaannya musola, kamar mandi atau toilet, itu kan orang menjadi akan lebih nyaman juga. Misalkan kan kita tuh kan nggak bisa ngatur ya kapan kita mau mohon maaf ke belakang, mau ini, terus tiba waktunya sholat segala macam itu ya, itu memang sangat perlu untuk saat ini ya, apalagi di traffic kita ini kan yang kalau Harmada ini kan di jalan nasional ya, yang dilewatin banyak mungkin pengunjung dari Sarangan yang lewat sini. Nah itu fasilitas-fasilitas itu memang kita juga siapkan Pak Agus, dan kalau berbicara penting atau tidak yaitu menurut saya adalah suatu kelengkapan yang memang harus dilengkapi, harus inilah diupayakan lah. Ada nggak keinginan kalau kita melihat lokasi ini kan luar biasa, dan ini bisa untuk sebuah penginapan juga loh sebenarnya. Oke, kalau penginapan kita sudah ada sebenarnya. Di sini ada? Iya, yang di atas kafe ini kita ada penginapan, cuman 3 ya? Dan kurang terekspos juga memang. Gitu. Jadi penginapannya ada kita, jadi ada 3 kamar nanti. Pemirsa Lawu dan Sahabat Siber, di Harmada ini ada penginapan juga, tapi ada 3 ya, 3 kamar. 3 kamar. Sementara ya. 3 kamar. Siapa tahu nanti ke depan bisa tambah. Ya, betul. Karena kadang orang berpikir makan di situ, nginap di situ, baru main naik ke atas kan bisa. Ya, jadi gini, kalau penginapan itu yang saat ini ada contoh ya, contoh Dinas A itu ngadain seminar. Ya. Dia pakai pembicara atau narasumbernya dari luar kota. Ya. Nah itu biasanya bisa satu paket Pak Agus. Jadi seminarnya atau ngisi acaranya di sini sekalian, nginepnya di sini sekalian. Jadi enak kalau udah ada tamu nanti tinggal datang ke Harmada, sudah kita yang ngurusin makannya, tidurnya, alat-alat presentasinya, mau meetingnya, seperti itu. Jadi memang sudah kita berpikir ke one stop solution tadi, untuk one stop solution accommodation untuk yang acara-acara seperti mungkin itu. Mungkin awal-awalnya kalau orang mau acara mungkin bisa lah. Sekarang kan pasti tanya tuh kapan longgarnya. Ayo, Pak Rudi, tanggal ini kosong nggak? Oke. Biasanya kan gitu. Jam ini kosong nggak? Itu menyikapi gimana dengan customer? Nah, kita punya programnya Pak. Punya program. Jadi kita ada aplikasi yang setiap saat itu kita bisa lihat. Jadi meskipun saya dan nanti ada tim kita yang boleh masukin. Jadi tapi yang masukin itu nanti semua kru satu yang kita invite dalam satu grup itu sudah ketahuan semua. Jadi hari ini dari siapa, tanggal berapa, jumlahnya berapa itu sudah detail ada. Itu basicnya online. Jadi misalkan Pak Agus ketika saya kasih akses di situ mau ngisi ya juga bisa. Iya. Jadi itu biar untuk tidak lupa, terus koordinasinya, persiapan juga lebih optimal. Jadi kalaupun ada teman dari luar kota atau mungkin di dalam kota lah, Pak Rudi telepon, saya tanggal ini tanggal 8 mau ada acara seminar dengan tamu undangan segini. Dan padahal tanggal 8 itu sudah full. Bagaimana Pak Rudi? Oke. Kalau di kita memang pertama itu kita tanya dulu jumlahnya, karena jumlah pesertanya berapa, sama jamnya itu mau dipakai jam berapa. Karena basicnya di kita itu ada 4 untuk ruang pertemuannya, yang termasuk salah satunya joglo itu. Jadi kita itu bisa akomodir berdasarkan misalkan untuk 20 orang itu sebenarnya cukup di ruangan A. Untuk 50 orang di ruangan yang sini, untuk yang 100-an di sini. Nah, biasanya kita komunikasikan Pak Agus. Kalau maunya di mana. Nah, misalkan kalau memang beberapa customer kita kan juga sudah repeat ya, sudah langganan, jadi minta yang di sini gitu ya. Kalau memang itu dipakai, ya kita komunikasikan. Pertama kita tawarkan jamnya, misalkan yang satunya pagi, ya ini ditawarkan sore. Atau opsi kedua kita
siapkan di lain hari gimana, besok atau kalau memang maksa dan terpaksa harus di situ. Maksudnya minta tempatnya yang itu. Jadi selama 7 tahun berapa karyawan? kalau karyawan yang joglo itu sekitar 20-an lah ya. Belakang. Yang belakang. Sini 7 sampai 8 bisa. Hampir 30 karyawan. Ya, kurang lebih lah segitu. Ya. Dan bisa dihidupi semua. Dibisakan, Pak. Diupayakan. Karena saya tahu ya. Karena ya keluarga itu kan juga marung. Ini marung-marung desa itu tahu betul bagaimana pahit getihnya seorang pengusaha warung. Warung ini bukan restoran loh. Ini restoran, manajemen harus jelas. Nah, kan? Nah ini tadi kembali lagi ke mindset, Pak. Ke mindset. Mindsetnya mau mindset usaha, mau mindset dagang, atau mau mindset bisnis. Karena kalau bisnis itu kita nggak bisa 1-2 tahun. Ya mungkin bangun pondasinya beda juga sama. Nah, ini ngomong bisnis, aku masih bingung antara jualan pagi, jualan sore untung, dapat uang, dengan bisnis yang mungkin bisnis itu tidak sehari 2 hari jadi. Sebenarnya antara jualan sangat beda ya dengan bisnis. Sangat beda. Sangat beda. Padahal orang bilang bisnis aku padahal jualan. Gimana itu, Pak? Gini. Kalau jualan itu, kalau kita sakit dan kita nggak bisa datang pada saat itu, Pak, usahanya tutup. Berarti nggak jualan akhirnya. Nggak jualan. Pertama itu. Yang kedua dari strategi penjualan, strategi keuangan. Nah, penjualannya mereka kalau usaha atau dagang itu mungkin mohon maaf ya dibuka dan ditungguin. Udah nanti siapa yang lewat lah. Itu Allahu alam. Gitu. Yang ketiga dari keuangan biasanya. Keuangan itu hari ini dapat sekian, dipakai sekian. Terus besok dibelanjain lagi, diputar lagi. Nah, kalau berbisnis itu persiapannya lebih panjang gitu. Nah, karena gitu bisnis itu nggak perlu kehadiran kita. Tapi bagaimana sebelum berbisnis itu kita siapin segala sesuatunya. Yang kedua dari strategi kita harus memang alokasikan misalkan untuk marketingnya, misalkan untuk promosinya itu memang harus gitu. Dan ketiga adalah dari keuangannya, Pak Agus. Jadi biasanya di bisnis itu uangnya nggak pernah diambil. Ya, jadi kita usahakan untuk yang dari situ diputar di situ. Jadi jadi minimal untuk operasional itu kita sudah nggak nombok. Nah, kita sudah kita baiknya di setup. Jadi gini, kalau bisnis kuliner misalkan kita mau buka dengan karyawan, kita anggap aja 4 ya. Nah, contoh 4 terus 1 bulan itu masing-masing 1 juta. Berarti kita harus siapkan modal berapa, Pak Agus, untuk karyawan aja? Kan 4 juta ya. 4 juta. Di bisnis nggak bisa seperti itu. Minimal 6 kali lipat. 6 kali lipat. 6 kali lipat. Kenapa? Karena kita tidak tahu bisnis ini 3 bulan 6 bulan ke depan gimana. Lancar enggak. Tapi ketika kita sudah manajemen keuangannya bagus, antara uang personal, uang pribadi, dan memang uang yang dialokasikan untuk bisnis ini sudah ditata rapi. Ketika terjadi apapun di bisnis itu selama 6 bulan kita sudah nggak mikir, sudah tenang, karena pondasinya sudah dibangun dulu. Nah itulah mungkin kurang lebihnya itu. Kalau mau dijabarin mungkin sampai besok pagi ini nggak selesai. Karena bisnis sama jualan beda. Beda ya, menurut saya beda. Memang ya gitu. Kita hari ini habis 5 gelas, Mama, 50.000, Mama. Ya sudah, besok pulaan lagi. Untung lagi, jual lagi, untung lagi kan gitu ya. Mas Rudi, ada nggak nanti menu-menu lain selain yang sudah ada di Armada? Menu ada, jadi kita juga lagi nyoba ini Pak Agus, bangun untuk kebab yang street food.
Di sini? Iya, sekarang ada di Madiun saat ini. Kebab? Iya, kebab. Street food. Nah, jadi tapi kalau yang untuk joglo dan ini kafe ya perlu. Jadi 3 sampai 6 bulan sekali itu idealnya memang harus kita upgrade. Oh. Jadi diperbarui. Jadi evaluasi. Nah, evaluasi itu juga pakai data. Misalkan kalau kita semua sistemnya kan terlihat gitu loh. Maksudnya yang paling laku apa, yang nggak laku berapa. Jadi kalau mungkin dalam 3 bulan, 6 bulan itu nggak laku, menunya lebih baik dikeluarin, terus diganti, dicoba dengan menu yang baru. Mungkin itu nanti akan menjadi salah satu alternatif pilihan juga untuk customer juga. Dan kemungkinan juga pas misalkan lagi viral ini kita masukin menu itu, jadi untuk nambahin omset itu lumayan ya di situ kayak gitu. Kira-kira trik apa yang harus umpama saya nih bikin kuliner? Ya. Dibilang bisnis monggo, jualan monggo, tapi harus ada trik-trik yang membuat nanti kita tidak kolab. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Oke. Itu tadi. Ya sebenarnya gini ya, bisnis itu atau usaha itu tidak ada yang 100% aman, Pak Agus. Tidak ada 100% aman. Tidak ada yang bisa aman. Tapi resiko dan beresiko itu beda loh, Pak. Resiko dan beresiko itu beda? Beda. Nah, bisnis itu yang paling aman yang tidak beresiko untuk kita. Contoh? Contoh, oke. Ini menarik ini. Karena ini hubungan dengan manajemen, ya keuangan juga, operasional juga. Gini Pak, kita dari keuangannya dulu ya. Mohon maaf ya. Seandainya kita berbicara resiko itu pasti ada di setiap bisnis, tapi belum tentu beresiko. Untuk saya dan Pak Agus itu beda. Misalkan Pak Agus itu punya uang 1 juta, terus dibuat bisnis, anggap aja 800.000 untuk usaha, itu beresiko nggak Pak? Beresiko. Kalau resikonya kan pasti, kalau beresiko masih beresiko ya? Masih beresiko karena kita belum tahu tadi. Ya. Kita punya modal 800. Ya. Beresiko kan dapat, kita punya uang 1 juta, dipakai kan 800, beresiko sisa 200. Oke. Kalau yang dipakainya 100 beresiko nggak bagus? Modalnya cuma 100. Mungkin beresiko tapi nggak terlalu besar umpamanya. Nah, itulah bedanya. Jadi resiko itu pasti ada, tapi beresiko itu kita sendiri yang tahu. Oh, berarti kamu bisa mengeluarkan berapapun, nah itu berisiko atau tidak? Iya. Itu bahasanya kan gitu ya. Iya. Saya berarti tak tangkap, berarti bisnis itu jangan sembrono itu ya. Jangan, kita harus tahu fundamental pertama keuangan, kekuatan kita. Kalau mohon maaf ya, dengan 1 juta, kita punya uang 1 juta dan saya perlu modal bisnis 100.000. Itu pasti saya hajar Pak. Iya, diambil 100.000 tadi ya. Iya, karena sudah tidak beresiko. Tidak. Uang masih ada. Uang masih ada. Umpama hilang 100. Hilang 100. ya itu kan tergantung. Kalau saya biasanya berapa ya, 30%-nya atau berapa persennya gitu, jangan semua gitu loh. Itu pertama itu. Itu dari keuangannya ya. Jadi kalau mau mulai, utamakan harus kita punya uang dulu. Ya. Jangan, mohon maaf, pinjam segala macam itu pikirannya sudah nggak rileks kalau saya, tapi nggak tahu ya. Nah ya kembali lagi, misalkan kita punya 10 juta ya ambil bisnis yang 1 juta atau 2 juta aja. Banyak kok, misalnya kita mau jualan di Car Free Day saja paling modal berapa sih? 300. Ya jualan lah yang kayak tadi usaha pagi kulaan, tadi duit Pak. Nah itu yang paling cepet, gampang-gampangnya gitu. Yang kedua, kita harus menguasai setidaknya 80% apa yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, tergantung orang lainnya 80%, kita 20%, itu juga resikonya besar juga. Nah, jadi selain modal ya kita harus paham apa yang akan kita kerjakan. Setidaknya kita tahu pos mana yang harus kita jaga ketat. Di keuangannya kah? Apa di operasional kah, di belonjone kah, atau di proses produksinya kah.
atau di pelayanannya kah, itu kita harus punya basicnya pengetahuan di situ. Jadi tidak asal. Ya itu mungkin ada korelasinya kenapa yang 3-4 bulan tadi akhirnya nggak go live itu sebenarnya ya mungkin kurang persiapan. Pertama itu, yang kedua setelah ketemu kejadian permasalahan karena shock ya, jadinya males. Untuk ini males lagi, separatnya lagi, apalagi. Tapi kalau prinsip-prinsipnya itu tadi benar, ya insya Allah kita itu tahu kekuatan kita di mana, posisi di mana, ya dari segi keuangannya iya, dari manajemennya juga iya, kayak gitu. Berarti pada dasarnya berusaha seperti ini ya harus pintar-pintar, tidak sembarangan asal punya uang loh ya. Ya itu banyak kasus kok. Kalau sekarang ini yang banyak aset, banyak lahan kosong itu pengen dikerjasamakan dengan kita, itu ada 1-2 investor yang kepengen. Nah itu, cuman kita sendiri juga tadi masih beresiko untuk kita, masih beresiko. Kalau resiko itu pukul rata ya, pasti ada. Cuma kita timbang masih beresiko ya nanti dulu. Jadi juga harus kita tuh harus tahu power kita, kekuatan kita itu di mana, dan memang saatnya kita harus misalkan pertandingan itu kapan kita harus bertahan, kapan kita harus nyerang. Mungkin kira-kira seperti itu, Bagus. Gitu ya. Pemirsa, nggak terasa ya 30 menit kita nih ngobrol dengan Om Rudi. Ya Om, ya Om, biar kelihatan muda gitu. Om Rudi yang dia mungkin sudah banyak orang tahu yang sering kesini. Jadi Armada Joglo itu tidak hanya bicara tempat, tidak hanya bicara menu, tapi bagaimana kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan bisa kesini lagi, bisa menikmati lagi. Ya, dan satu triknya tadi, jangan bicara masakan atau tempat, tapi pangsa pasar mana dulu yang kita tangkap. Yang tangkap dan affordable. Intinya affordable itu yang kita keluarkan sesuai dengan kita yang dapatkan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau bahasa saya salah ya. Cuman kan itu tadi, kalau kita belanja pun murah, tapi kok yang dioleh, yang didapatnya itu jauh di bawah ekspektasi, kan jauh jadi harganya mahal. Kecuali kebalikannya, kalau kita yang keluarin itu mungkin rodo kasih, tapi kok ekspektasinya melebihi, nilainya itu di atas, jadi kelihatan murah. Tapi ya itu kalau dari saya pribadi ya Bagus, mungkin mungkin masih banyak trik-trik lainnya atau yang di luaran sana. Cuman menurut saya yang saya terapkan seperti itu. Mungkin menyapa pelanggan Armada dong. Untuk seluruh pelanggan Armada Coffee, Armada Joglo, terima kasih atas supportnya selama ini. Jadi kita bisa bertahan, kita bisa melakukan perbaikan, penyesuaian menu, penyesuaian pelayanan itu karena berdasarkan di lapangan, dan itu berdasarkan permintaan dari Bapak Ibu semua, yang kita berusaha untuk akomodir dan juga untuk cerminan kita untuk berbuat dan melakukan yang lebih lagi. Ya mungkin kita juga masih berproses terus untuk meningkatkan kualitas makanan, pelayanan, dan mungkin kepuasan Bapak Ibu semua. Jadi kita juga mohon maaf jika memang masih ada beberapa yang belum sesuai harapan, tapi kita juga insya Allah akan selalu berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan dan kualitas di Armada, seperti itu. Pemirsa Rawu dan sahabat Ibar, jelas ya, jangan asal punya uang, jangan asal punya modal untuk membuat atau membangun bisnis kuliner. Cermati dan harus benar-benar diteliti, karena berjualan dengan berbisnis itu beda, katanya Om Rudi tadi. Om Rudi, terima kasih. Ya. Semoga Armada selalu terdepan di Magetan. Amin. Banyak pelanggan yang masuk, bukan hanya Magetan, tapi seluruh Indonesia lah. Semoga sukses selalu.
Siap. Amin Pak Gus, sama-sama. Saya akhiri, kita bincang lagi mungkin minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.